Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada materi kuliah energi. Pada kesempatan ini akan disampaikan yaitu energi surya. Energi surya termasuk energi yang terbarukan. Nah, sebelum kita bicara tentang energi surya, ada baiknya saya sampaikan mengenai penggunaan energi di dunia, bahwa diprediksi konsumsi energi itu akan meningkat sebesar 70%. Itu yaitu pada tahun 2000 sampai 2030. Jadi cukup banyak peningkatannya. Nah, peningkatan yang tinggi ini tentunya berkaitan dengan gaya hidup. Jadi kalau zaman dulu bahwa kehidupan itu adalah sangat sederhana. Tapi di zaman-zaman yang sekarang ini semuanya serba menggunakan energi. Sebagai contoh misalnya bahwa di setiap rumah itu kalau dulu nggak ada AC, sekarang sudah menggunakan AC. Sehingga listriknya juga ditambah dayanya. Terus yang kedua misalnya hampir semua orang sudah menggunakan alat komunikasi yaitu gadget atau mungkin HP yang Android, laptop, itu juga menggunakan tablet. Nah, semuanya itu memerlukan energi, yaitu untuk mengisi baterai atau dicas. Terus yang berikutnya, misalnya kalau kita lihat di mall, tentunya sudah nggak ada tangga yang orangnya jalan sendiri. Sekarang yang berjalan adalah tangganya. Nah, itu sudah termasuk juga peningkatan kebutuhan energi. Terus rumah tangga sekarang memasak dulu menggunakan kompor, memanaskan pakai kompor, sekarang bisa menggunakan microwave. Jadi itu adalah termasuk energi juga. Dan yang lain-lain. Jadi semuanya sudah serba energi. Oleh karena itu, konsumsi energi menjadi meningkat hampir 70%. Nah, sedangkan kondisi sekarang itu, yaitu prediksi cadangan energi fosil di dunia, itu minyak bumi itu tinggal 40 tahun lagi. Itu perkiraan ini ya, prediksi dari para ahli. Terus gas alam itu tinggal 60 tahun lagi. Batu bara masih 200 tahun lagi. Jadi masih cukup banyak. Dalam minyak bumi semakin menipis. Itu prediksi. Selama tidak ditemukan lagi cadangan yang baru. Jadi kalau ketemu cadangan baru tentunya juga akan berubah kondisi itu. Nah, penggunaan energi di Indonesia sendiri adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa komponen. Yang pertama misalnya minyak bumi, itu makan energinya adalah cukup besar yaitu 52,5%. Sedangkan gas bumi itu 19%, batu bara itu 21,5%, air kecil ya hanya 3,7%, panas bumi juga kecil hanya 3%. Terus energi terbarukan ini yang paling kecil hanya 0,2%. Jadi kalau kita lihat di Indonesia saat ini data tahun 2006, masih data lama, yaitu menunjukkan bahwa hampir sebagian besar itu energi itu masih menggunakan minyak bumi. Jadi kendaraan-kendaraan itu masih minyak bumi. Minyak bumi ya contohnya apa? Yaitu menggunakan solar, menggunakan premium, menggunakan pertamax, pertalite, terus menggunakan minyak tanah. Semuanya adalah hasil dari minyak bumi. Jadi itu yang cukup besar. Padahal cadangan energi dari minyak bumi atau fosil itu terbatas barangnya. Sedangkan energi terbarukan, ya mungkin seperti kita ketahui sekarang, yaitu penggunaan energi yang bisa diperbarui. Misalnya penggunaan dari bioetanol ya, biodiesel dan sebagainya. Itu sangat kecil sekali. Nah, untuk minyak bumi di Indonesia itu cadangannya hanya sekitar 9,9 juta miliar barel. Itu cadangan yang ada pada tahun 2006 tadi. Sedangkan produksinya
hanya 500 juta barel per tahun. Sehingga cadangan minyak bumi akan habis 23 tahun mendatang. Itu jika konsumsi terus menerus dan tidak ditemukan cadangan yang baru. Artinya suatu saat kita juga kehabisan gitu ya, dengan 20 tahun lagi. Padahal itu generasi dari anak-anak kita gitu ya. Kan kasihan juga yang merasakan kita, nanti pas anak-anak kita nggak kebagian energi. Nah, makanya itu sekarang perlu dilakukan penghematan. Bagaimana penghematan itu dilakukan atau mungkin diversifikasi, jadi menggunakan energi yang lain sehingga energi yang fosil bisa awet gitu ya. Nah, pada tahun 2006 yang lalu kita sudah masuk 2020 ya, jadi cukup banyak. Produksi BBM di Indonesia itu 1029 juta barel per hari, sedangkan konsumsinya itu 1,3 juta barel per hari. Jadi sebenarnya produksi sama konsumsi itu lebih besar daripada konsumsi, artinya lebih besar pasak daripada tiang. Jadi kita memerlukan energi itu cukup besar. Nah, itu bagaimana defisit ya? Itu yang kekurangannya itulah yang namanya defisit. Defisitnya apa? Yaitu sebesar 270.000 barel. Itu dari mana diperolehnya? Tentunya kita harus mengimpor. Nah, padahal kalau mengimpor tentunya mengeluarkan biaya. Jadi itu. Jadi kita ternyata masih belum bisa memenuhi produksi dalam negeri, tetapi harus masih impor. Jika harga minyak dunia katakanlah $70 per barel ya, maka untuk memenuhi defisit tadi diperlukan biaya berapa? Yaitu 18.900.000 per hari atau 170 miliar per hari. Alangkah besarnya biaya yang diperlukan untuk memenuhi defisit tadi. Jadi kita harus mengeluarkan biaya sebesar itu tiap harinya. Makanya pemerintah berusaha bagaimana melakukan penghematan supaya pengeluaran untuk impor tadi itu tadi bisa dikurangi. Nah, sekarang kalau misalnya perusahaan-perusahaan mobil berusaha membuat mobil yang LGGC ya. Jadi mobil yang ramah lingkungan, murah, ekonomis itu. Nah, sumber energi terbarukan itu banyak macamnya ya. Nah, seperti misalnya tenaga angin, terus tenaga air, energi gelombang air laut, tenaga surya atau energi surya, tenaga panas bumi, tenaga hidrogen, dan bioenergi. Jadi sebenarnya cukup banyak energi yang bisa digunakan untuk menggantikan energi yang tadi yang berasal terutama dari minyak bumi yang besarnya adalah 50% lebihnya. Nah, untuk itu sebenarnya yang tenaga-tenaga ini yang harusnya kita maksimalkan. Jadi tenaga angin bagaimana bisa dimaksimalkan. Padahal tempat kita cukup potensi, tiap hari mesti ada angin. Terus tenaga air juga sama, kita daratannya lebih kecil dibanding lautannya, artinya lautnya lebih luas. Sehingga potensi tenaga yang berasal dari laut itu juga bisa dimanfaatkan. Selain tenaga air tadi, ada juga gelombang airnya, gelombang air laut itu. Terus yang berikutnya adalah tenaga surya. Kita termasuk negara tropis yang cukup melimpah energinya. Terus di samping itu di Indonesia banyak gunung-gunung berapi, di mana di dalamnya ada panas. Nah, tenaga panas bumi itu sebenarnya bisa dimanfaatin. Terus ada lagi tenaga hidrogen dan bioenergi. Bioenergi itu apa? Ya energi yang berasal dari bahan-bahan yang makhluk hidup. Jadi itu sebenarnya yang harusnya kita manfaatkan untuk sebagai pengganti energi yang enggak terbarukan. Nah, tenaga surya atau solar cell merupakan satu sumber yang cukup menjanjikan. Jadi solar cell, tenaga surya, ya, maknanya solar cell sebenarnya, tenaga surya atau panas dari matahari itu yang bisa dimanfaatkan dan itu menjanjikan. Nah, sebenarnya itu yang harusnya kita manfaatkan sebagaimana mungkin.